Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan dialog dengan Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Ibu. Pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasinya tentu saja dari hasil observasi, komunikasi, dan kita juga punya satu wadah ya, yaitu kotak pengaduan. Luar biasa sekali Ibu tadi komunikasi, dan yang paling unik adalah punya hubungan yang baik. Mungkin itu dari siswa dan juga guru boleh digunakan. Iya, boleh. Nah, baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan untuk kasus yang seperti itu, tentu saja saya harus memahami permasalahan itu terlebih dulu seperti apa. Dan kemudian juga saya lihat ini kepentingannya apa, menyangkut kepentingan orang banyak atau hanya individu saja ya. Dampak terhadap, terutama ini terhadap siswa ya, terhadap guru juga. Kemudian juga dampak ini dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti apa. Itu perlu kita pikirkan supaya keputusan yang kita ambil itu boleh dikatakan. Jadi selama ini Ibu mempertimbangkan beberapa pengambilan keputusan Ibu berdasarkan beberapa pertimbangan. Iya. Luar biasa sekali. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedur dalam pengambilan keputusan ya, langkah pertama tentu saja komunikasi sih yang terpenting ya, komunikasi. Kemudian juga saya harus menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian saya memilih ya berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, jadi langkah-langkah atau prosedurnya itu pertama menegakkan komunikasi, kemudian Ibu juga selaku pimpinan setempat menjadi pendengar yang aktif, dan mau menerima mungkin yang masukan gitu. Iya, masukan. Hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif kembali lagi komunikasi, kolaborasi itu yang penting, yang penting. Dan saya juga punya SOP tersendiri lah dalam mengambil keputusan. Saya punya jaringan, kalau bisa dianggap jaringan komunikasi itu ya, saya punya rekan-rekan ya yang saya delegasikan tugas dan wewenang di masing-masing bidang. Kemudian mereka juga saya beri kepercayaan untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya bisa diselesaikan di tahap itu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya perlu tangan saya yang untuk campur di sana, ya saya akan bertanya. Jadi yang paling efektif itu tetap ya tadi komunikasi. Luar biasa. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ketika kita dihadapkan pada satu permasalahan yang sama-sama penting, sama-sama menyangkut kepentingan orang banyak. Di situ kebijaksanaan kita harus muncul ya. Kita harus menyampaikan itu, harus bersikap adil juga
mana yang lebih harus kita prioritaskan. Nah mungkin itu yang diambil terlebih dahulu. Selain jawabannya tadi yang luar biasa itu, apakah ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan mereka? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat, gitu ya? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Seperti saya tadi singgung ya, bahwa sekolah ini organisasinya, jadi saya memberikan tugas wewenang atau delegasi kepada teman-teman saya, karena saya juga butuh bantuan mereka, ya tidak bisa permasalahan itu saya handle sendiri. Untuk kesiswaan banyak yang siswa saya berikan tugas dengan siswa, untuk bidang pembelajaran kurikulum saya ada nanti saya di bidang kurikulum, di infrastruktur juga ada sarana. Jadi ketika ada permasalahan itu SOP saya mendelegasikan untuk menyelesaikan problem. Dan saya percaya kepada mereka ya. Nah, tetapi tetap kita juga memantau karena memang di sana kita komunikasi intens ya. Kita sering berefleksi dan mengadakan evaluasi. Kemudian saya juga sering semacam rapat evaluasi untuk bagaimana caranya keputusan ini bisa diambil terbaik. Jadi mendengarkan pendapat dari teman-teman. Jadi tidak ada eksekusi langsung di tempat itu ya. Proses dulu yang harus dilakukan bersama pembantu itu mungkin ya di dalam kegiatan pelaksanaan program itu. Iya. Luar biasa. Nah, adakah seorang atau faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Kita juga dari seperti Dengan komunikasi, kolaborasi, kita juga punya jejaring ya, jejaring untuk memudahkan koordinasi sesuai dengan bidang masing-masing, baik grup umum, grup khusus ada beberapa, walaupun mungkin sampai saya penuh dengan grup, tapi saya kira itu langkah yang paling efektif ya. Jadi informasi langsung bisa diterima gitu. Nah itu terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu sendiri ya, dari pengambilan keputusan oleh mereka yang selama ini ibu. Jadi dari kasus-kasus yang pernah terjadi, tetap bahwa sebagai katakanlah pimpinan pengambil keputusan ya di sisi itu seperti itu ya, kita tetap harus menjalin komunikasi yang baik ya, kemudian selalu berkoordinasi, berkolaborasi, dan mungkin ini bukan urusan gender sebetulnya ya, tetapi tetap rasa dan empati itu bagi saya itu yang memang satu hal yang penting. Ya, ibu terima kasih banyak inspirasi tentang wawasan bagi saya dalam pengalaman ini keputusan pertama saya menggarisbawahi dalam pengambilan keputusan ibu yang selama ini dilakukan adalah komunikasi, koordinasi, dan selalu melibatkan rasa. Boleh Luar biasa sekali. Saya akhiri mungkin ibu pertemuan kali ini, dan sekali lagi terima kasih banyak telah menginspirasi dan memberikan wawasan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama baik, hati yang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan dialog ya. Nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak. Gimana nih kabarnya Pak Kais? Alhamdulillah ini itu. Alhamdulillah sehat ya. Pertama-tama bisa Pak Kais untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Saya sebagai kepala sekolah dari PAUD Nihayatul Hidayah, juga sebagai ketua dari pengurus saya yang menaungi sebuah lembaga juga yang pertama yaitu PKWN Nihayatul Hidayah dan berlokasi di Kampung Boyokari, Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas. Ya, jadi PKS ini merupakan kepala sekolah dari PAUD Nihayatul Hidayah, Desa Cibadak, Kecamatan Cibodas ya. Ini langsung saja Pak KS. Pertama yang ingin saya komunikasikan dengan Bapak itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Arif. Yang pertama itu identifikasi. Yang saya lakukan itu adalah identifikasi atau pengamatan perilaku. Kita notabene adalah di lingkungan sekolah. Maka di sana memiliki beberapa, di antaranya ada siswa, ada orang tua, yang seperti layaknya biasa kita sebut dengan stakeholder. Kemudian ada juga perwakilan dari orang tua siswa atau lebih sering dikenal sekarang itu adalah namanya paguyuban. Itu diwakili oleh satu orang itu dari kelas. Kemudian mengambil keputusan itu kami selalu melakukan kegiatan diskusi kelompok. Siapa di diskusi kelompok itu sama kami dan memang itu selalu dijadikan sebuah acuan untuk mengambil keputusan. Kalau itu sudah kami lakukan dan dijadikan sebuah habit atau kebiasaan, maka itu akan lebih ringan dalam mengambil sebuah keputusan. Maka kalau sudah itu terjadi, maka kami juga akan mendapatkan sebuah benang merah. Benang merah itu akan kami jadikan sebuah refleksi. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi untuk mengambil keputusan ini salah satunya adalah melakukan sebuah kolaborasi dari identifikasi. Luar biasa sekali Pak KS. Nah yang kedua nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kami akan melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Karena di tahun khusus itu kami lebih dominan itu ada sebuah lingkungan yang dinamis antara siswa, orang tua dan pihak sekolah. Karena di PAUD itu kan kita sudah tahu sendiri dan pembimbingan dari orang tua itu ternyata sangat dominan. Siswa berangkat ke sekolah itu diantar oleh orang tuanya dan juga orang tua itu selalu hadir dan menunggu. Lalu salah satu poin penting bagi kami. Kemudian dalam sebuah keputusan itu kami juga selalu membuat sebuah pembanding. Nah, pembanding apa yang akan kami putuskan itu membuat sebuah pembandingan dari kasusnya. Misal ada sebuah kejadian di luar dan di lingkungan kita memiliki kejadian juga yang sama, maka itu akan menjadi parameter untuk pengambilan keputusan yang akan kita ambil.
juga sebuah prioritas yang pertama. Kira-kira tepat nggak mengambil keputusan hasil dari observasi ataupun pembanding dari luar diterapkan di lingkungan kita. Nah, setelah itu baru siapa pengambilan keputusan. Setelah itu baru kita akan melakukan sebuah evaluasi karena tidak menjadi tolak ukur dalam sebuah pengambilan keputusan. Jika kita di lingkungan kita masih ada masalah intrik yang terjadi di sekolah, kita evaluasi pun untuk kedepannya itu menjadi sebuah keputusan ataupun jalan tengah untuk memberikan keputusan di lain. Oke, luar biasa sekali Pak. Apa yang tadi dilakukan oleh Bapak itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, salah satunya adalah pelibatan stakeholder, kemudian pembanding ya dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan, kemudian Bapak mengambil skala prioritas terus melakukan evaluasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang sudah kami jalankan dan alami itu tetap berpegang teguh melalui sebuah proses yang harus kita lalui secara berbagai dari mulai identifikasi permasalahan di sekolah, kemudian kita juga tidak berasa berusuk dalam memutuskan karena kita juga harus melakukan sebuah analisa atau mengumpulkan informasi. Betul. Kalau dalam sebuah keputusan itu kita jalankan atau kita lakukan dengan secara tergesa-gesa, maka hasilnya kita akan maksimal. Kemudian hal-hal yang lainnya kita juga harus menentukan kriteria yang dimaksud, yaitu digunakan untuk mengevaluasi supaya apa yang kita putuskan itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama sebuah lembaga. Itu tolak ukur ataupun kepercayaan di sebuah lembaga itu sangat ditentukan dari apa yang akan kita putuskan. Nah, jika hal-hal tersebut sudah kita lakukan, kita juga patut dan harus mencari sebuah solusi alternatif. Solusi alternatif karena kita nggak tahu, namanya juga manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, ilmu yang berbeda-beda. Kita mengambil keputusan itu harus memiliki jalur ataupun alternatif yang harus kita pikirkan. Persiapan itu harus itu salah satu ataupun beberapa komponen yang selalu sudah kami jalankan di lingkungan kami di dan dalam bentuk evaluasi terus saja. Itu karena tahap evaluasi itu sangat penting. Jika kita tidak menjadikan sebuah tahapan penting proses evaluasi, maka ya dampak dari kejadian-kejadian tertentu itu tidak akan menjadi sebuah tolak ukur evaluasi tidak selalu tidak kita lakukan. Evaluasi itu sangat penting bagi kami sebagai bahan dan referensi bagi kebijakan ataupun keputusan dilakukan di masa ini. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi tadi salah satunya adalah identifikasi, kemudian analisa dan juga evaluasi alternatif, mungkin solusi alternatif ya. Dan juga nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak gitu ya. Dan yang terakhir melakukan refleksi ya. Gitu. Kemudian nih Pak KS, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika sudah cukup jelas pertimbangan secara etik itu harus kita lakukan sebuah kebijakan atau keputusan di sebuah lembaga. Yang notabene tadi sudah saya bilang bahwa di lingkungan tahun itu keterlibatan orang tua itu
sangat sangat dominan. Betul. Beda lagi dengan lembaga-lembaga formal yang lain. Apakah itu bagus atau tidak? Selama saya 13 tahun memimpin lembaga ini, keterlibatan orang tua itu sangat bagus. Saya apresiasi dan cukup positif bagi kelangsungan kelembagaan kami. Kemudian sangat penting juga keterlibatan dan transparansi dalam sebuah lembaga. Nah, dikarenakan keterlibatan orang tua itu sangat dominan, maka kenapa tidak kita terapkan juga langsung dengan transparansi? Betul. Karena dengan informasi yang cukup cepat pada zaman sekarang, apa sih yang mesti kita sembunyikan dari kebijakan ataupun aturan yang sekiranya patut untuk orang tua ketahui. Transparansi juga itu selalu terapkan. Kemudian seperti tadi, evaluasi berkelanjutan. Namanya juga lembaga, kita itu secara berkala menghadapi tahun ajaran. Evaluasi berkelanjutan yang sekiranya harus kita kembangkan ya, itu ya. Dan sekiranya memang ini tidak cocok di lembaga atau di lembaga, maka tidak kita koreksi. Betul. Alhamdulillahnya selama 13 tahun masih bisa berjalan, mudah-mudahan yaitu salah satunya hasil dari cara kami memanage lembaga itu seperti yang sudah tadi saya gambarkan. Oke, luar biasa sekali. Jadi yang paling pokoknya adalah transparansi ya, dan evaluasi di akhir. Luar biasa sekali, Pak Rais. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selain dari gambaran yang tadi yang dirasa menurut kami itu sebagai pengelola lembaga cara maksimal untuk manajemen sebuah lembaga dan konsep ideal dan juga alhamdulillah sudah diterapkan, itu tetap ada beberapa tantangan ya, diantaranya adalah miskomunikasi, misunderstanding sebuah lembaga ataupun dalam kehidupan pun pasti ada namanya juga komunikasi yang tidak efektif. Itu bisa saja terjadi ya, karena terkadang informasi itu cepat merebak ataupun cepat menyebar sehingga kita juga harus memiliki filter. Nah itu apalagi di Pak Luhut yang ini kita harus ekstra memanage kelembagaan karena di satu sisi anak siswa PAUD itu membutuhkan sekali perhatian, membutuhkan sekali asupan makanan yang bergizi, membutuhkan sekali pengalaman pembelajaran. Jika hal-hal kecil tidak kita komunikasikan, maka itu akan berefek dan sangat fatal untuk masa depan. Ya. Kemudian kebijakan ataupun aturan yang tiba-tiba ada perubahan. Kenapa bisa menjadi sebuah kendala? Karena kalau kita tidak fleksibel dalam memanage pendidikan, maka secara otomatis pihak kepercayaan ataupun pihak keluarga itu akan berkurang. Dan mungkin saja tadi juga sudah saya gambarkan bahwa informasi cepat merebak, tiba-tiba ada sebuah keputusan yang baru, tapi kita tidak terapkan, maka otomatis itu akan berimbas ke lembaga. Salah satu contoh real ya, ketika kita menghadapi masa pandemi, itu COVID ya. Terus bencana alam, nah, itu kan harus ada alternatif pembelajaran ataupun pengajaran yang sekiranya bisa nyaman untuk siswa dan siswa juga bisa kalau disuruh untuk pembelajaran di lingkungan rumahnya kita harus punya. Nah itu jika kita tidak komunikasikan maka itu akan berefek kurang respect ataupun kurang baik kepada lembaga kita. Makanya harus ada beberapa seperti itu. Jadi tadi menekankan tentang miskomunikasi mungkin ya, kemudian kebijakan yang tiba-tiba berubah atau regulasi yang tiba-tiba yang yang ada perubahan yang mungkin harus dilakukan secepat mungkin gitu ya.
Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, kemudian apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal yang teratur gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat gitu ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, ketika mengalami hal seperti itu, yang sudah saya terapkan itu tidak langsung ditunda, karena kita harus memiliki beberapa sumber data dari pihak manapun, termasuk dari pihak keluarga, siswanya sendiri, dari guru yang membimbing di kelas tersebut. Kami pernah mendapatkan konfirmasi dari salah satu sekolah, karena salah satu siswa yaitu usianya sudah 7 tahun, mau melanjutkan ke tingkat SD. Nah, konfirmasi dari pihak SD itu bahwa Faisal itu tidak masuk ke Dapodik. Nah, maka kami tidak langsung menyalahkan Faisal. Kami juga tracking dulu ada apa yang terjadi terhadap salah satu siswa kami. Nah, sebetulnya itu ternyata Faisal itu, dia itu orang tuanya sudah bercerai dan ikut ke orang tuanya, ke ayahnya. Nah, dengan otomatis mungkin orang tua Faisal, ibunya itu sudah memiliki admin book. Betul. Nah, dengan otomatis Faisal tidak terdata karena dia tidak dimasukkan oleh ibunya. Tapi karena Faisal ikut dengan ayahnya, maka Faisal harus memiliki admin book tersendiri. Nah, yang saya lakukan ya berarti berkomunikasi dengan orang tuanya. Betul. Tentukan juga apa yang menjadi permasalahan sehingga dia itu tidak masuk ke Dapodik. Saya komunikasikan lagi dengan operator. Wah, betul, ternyata Faisal itu belum masuk ke Dapodik. Dan itu tahap-tahap itu sudah kami komunikasikan, kami rembukan. Maka jalan terakhirnya yaitu supaya anak itu tidak menjadi korban dan tidak bisa masuk, karena kalau Dapodik itu sangat penting sekali tentunya sebuah sekolah. Faisal bisa masuk sekolah tapi tidak masuk ke Dapodik, maka dia tidak bisa secara administrasi dia tidak bisa masuk. Walaupun bisa belajar. Nah, tahap-tahapnya ya kami lakukan seperti itu, komunikasi dengan kedua orang tuanya. Ternyata Faisal masuk ikut dengan ayahnya, maka saya anjurkan kepada ayahnya untuk membuat admin yang baru supaya bisa didata di Dapodik. Saya sampaikan lagi kepada operator dan alhamdulillahnya operator langsung sigap, sehingga dalam kurun waktu tidak 1 minggu Faisal bisa dimasukkan ke Dapodik dan memiliki nomor induk siswanya sendiri. Oke, luar biasa sekali. Jadi penyelesaian masalah itu tidak harus selalu langsung dilakukan, butuh dulu proses mungkin ya, diskusi. Justru Pak Arif sangat sensitif ketika kita langsung menyalahkan orang tuanya. Betul. Ketika kita sudah diskusikan dengan dua arah, ternyata masalahnya ini kan kita ada titik temu mungkin ya Pak ya. Itu apakah maaf tanda kutip masih betul atau tidak, ternyata itu sudah orang tuanya sudah terpisah. Oke. Ya, luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan itu ya, terutama dalam artian pengambilan keputusan itu tetap harus mempertimbangkan masa depan anak itu sendiri ya. Betul. Nah, selanjutnya Pak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Ya. Alhamdulillahnya kalau menyebut seseorang mungkin bukan tidak bijak, tapi saya lebih cenderung bahwa semua stakeholder yang terlibat di lingkungan sekolah itu adalah orang yang luar biasa bagi kami, membantu sekali. Di luar dari segi manajerial sekolah, ya sudah barang tentu tadi orang yang memiliki peran penting di dalam pendataan itu operator. Yang memanajerial keuangan sudah jelas, yang bisa membimbing siswa dari awal sampai akhir pembelajaran sudah jelas. Tapi kalau semua komponen kami satukan dan apalagi menyangkut dengan anak di luar dari sekolah, saya tidak menyebut satu orang, tapi
semua komponen orang tua dan termasuk stakeholder di luar orang tua, karena di PAUD itu ada kegiatan namanya parenting. Ada namanya disebut parenting. Parenting itu adalah pembimbingan ataupun memberikan edukasi kepada orang tua, dan yang kami lakukan itu 2 bulan sekali. 2 bulan ya. Itu bekerja sama dengan pemerintah setempat, diantaranya desa, Cibadak, terus UPPD Kecamatan Cileber, dalam hal ini adalah Kecamatan Cileber memiliki puskesmas. Nah itu mereka suka dilibatkan, dan bahkan karena program sekarang sedang gencar-gencarnya dengan namanya stunting, betul. Stunting, maka dengan otomatis dari yang bersangkut dari pihak puskesmas pun meminta jadwal. Nah makanya yang biasanya kami berikan parenting itu pelayanan kepada orang tua secara umum disesuaikan dengan kondisi. Nah maka sekarang itu sudah ada penjadwalan satu kali itu dari pihak puskesmas memberikan edukasi bagaimana siswa supaya lebih menjaga kesehatannya, termasuk kadang-kadang ada praktik bagaimana cuci tangan yang baik dan benar, termasuk bagaimana caranya mereka itu menjaga kesehatan, jangan sampai terkena virus, jangan sampai terkena penyakit. Dan mereka juga kalau lagi programnya bulan untuk memberikan vitamin ataupun obat cacing mereka berikan. Selain dari itu mereka juga memberikan bimbingan khusus kepada orang tua, mengedukasi bagaimana cara menangani ataupun membimbing siswa atau anak-anak usia balita atau usia. Nah, itu alhamdulillah sudah dilakukan dan sudah bergerak dilakukan di lembaga ini. Jadi siapa peserta ataupun siapa orang yang berperan itu semua stakeholder ya, luar biasa sekali Pak. Tadi beberapa hal telah disampaikan oleh Bapak gitu ya, semua orang, guru gitu ya, operator, kemudian orang-orang yang mungkin di luar instansi juga terlibat, tentunya OPTD, kemudian puskesmas gitu ya. Nah ini saya tertarik itu dengan parenting tadi ya. Apakah mungkin parenting ini bisa menjadi sebagai wadah untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah PAUD gitu? Ya, betul sekali. Karena setiap permasalahan yang ada di sekolah itu pasti hubungi bukan lingkaran atau masalah pribadi, tapi masalah tumbuh kembang anak. Nah, kalau kita komunikasikan hanya satu kelas, maka tidak akan ada ilmu ataupun edukasi kepada kelas yang lain. Kami memiliki kebijakan membuat sebuah jadwal tertentu per 2 bulan sekali itu. Dan salah satu contohnya tadi kan saya hanya menggambarkan bahwa yang bersambut dari pihak UPPD jadwal untuk memberikan pelayanan parenting ke lembaga kami. Nah sebelum-sebelumnya, karena kan kami itu sudah alhamdulillah berjalan sampai sekarang 13 tahun berjalan kemudian lembaga kami. Itu parenting itu sebelum dari UPTD bekerja sama dengan kami juga selalu memberikan pelayanan seperti memberikan makanan gratis bergizi atau lebih dikenal dengan PMT, pemberian makanan tambahan yang sehat seperti memberikan bubur kacang gratis dengan dan atau susu, atau yang 2 tahun ke belakang nih kebetulan di desa itu 2 blok rumahnya dari lembaga kami ini itu adalah salah satunya yang memiliki profesi menjadi bidan. Jadi sebelum kami kerjasama dengan UPTD yang notabene adalah tempat kerja beliau dan kebetulan beliau berdomisili di desa Cibadak, juga menjadi bidan desa. Nah itu kami selalu libatkan beliau untuk menjadi pemateri di lingkungan. Jadi ada sinergi gitu ya dengan pengalaman beliau menjadi bidan seperti apa, karena kan pengenalan lingkungan belajar, profesi itu harus dikenalkan gitu. Dan yang sudah kami terapkan salah satunya adalah pengenalan profesi menjadi salah satu perawat atau bidan. Itu juga luar biasa menjadi pengalaman buat siswa. Oh ternyata kita kalau punya cita-cita
menjadi bidan misalnya. Itu dari awal. Luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih Pak atas pengalaman-pengalaman yang diberikan, terutama mungkin parenting itu lebih ditekankan lagi bahwa mungkin kalau di SMP mirip nggak kira-kira parenting itu dengan bimbingan konseling gitu? Ada kesamaan. Kalau bimbingan konseling lebih cenderungnya bukan cenderung ya. Karena bimbingan konseling juga kan ada jadwal tertentu ya. Betul. Dari sekian puluh siswa dibimbing oleh satu orang BK. Nah, kalau di PAUD itu karena skupnya atau jumlah siswanya sedikit, itu satu tema itu bisa tersampaikan di satu waktu dengan informasi dan komunikasi yang sama. Kalau di BK ataupun di sekolah-sekolah SMP atau SD, penyampaian itu harus berkeliling ke tiap kelas. Kemudian mungkin, nah ini ada satu perbedaannya. Kalau di sekolah formal ataupun di SMP, parenting itu disampaikan dari guru ke siswa saja. Kalau di PAUD itu dari sekolah, bisa dari bidan atau profesi yang lainnya disampaikan ke anak dan juga tersampaikan kepada orang tua langsung. Nah, itu edukasinya. Jadi kan kalau anak mau diberikan pemahaman mungkin dia belum paham. Tapi kalau di PAUD itu karena ada orang tua yang dari awal juga saya tadi sangat berterima kasih atas dengan orang tua yang intens menunggu. Nah itu kami manfaatkan itu. Salah satunya di dalam parenting itu bisa tersampaikan, dan mungkin saja dari satu orang pengalaman, misal tadi Ibu Bidan Lucy, dia sebagai bidan, dia tahu bagaimana cara merawat anak, dan salah satu mungkin orang tua tidak memahami ilmu dalam perawatan, itu bisa pada akhirnya di dalam parenting itu sehingga mendapatkan ilmu yang baru, pemahaman yang baru dari itu. Oke, luar biasa sekali Pak. Ini terima kasih atas informasi-informasi yang diberikan, sangat menginspirasi sekali dan menambah wawasan mungkin bagi saya di guru SMP gitu ya, tentang bagaimana mungkin dikatakan susah-susah gampang juga gitu ya kalau di PAUD itu dalam mengelola hal-hal yang ada gitu ya dalam sistem pembelajaran. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman bermakna yang sangat dari lingkungan PAUD itu, saya sangat bangganya setiap permasalahan itu terbuka, transparansi, dikarenakan setiap ada orang tua langsung, ada keluhan, itu orang tua langsung tersampaikan langsung, tidak mendengar berita atau surat dan lain sebagainya. Itu bisa dan dengan otomatis ketika ada sekarang itu paguyuban orang tua, semisal namanya juga manusia gitu, ada keterbatasan untuk menyampaikan ke pihak sekolah. Itu dengan adanya paguyuban, alhamdulillah itu bisa menjadi jembatan bagi mereka dari perwakilan orang tua kepada pihak sekolah. Kemudian manfaatnya dan juga yang sudah berkembang di lingkungan kami, itu kami bekerja sama dengan paguyuban orang tua itu sangat dimaksimalkan, termasuk ketika kami melakukan sebuah kebijakan terobosan tahun ajaran 2003-2024. Itu kami coba orang tua siswa itu dicoba untuk bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan atau luar biasa dari mulai pembiayaan, persiapan panggung, tenda, banner, dekorasi, itu orang tua yang kami itu tidak mengetahui berapa mereka mendapatkan uang. Yang kami tahu itu kegiatan lancar, khidmat, alhamdulillah sampai beres. Yang kami lakukan itu hanya keterlibatan membimbing siswa bagaimana nanti di penampilan membuat kreasi. Jadi kerjasamanya itu
benar-benar dicoba dan alhamdulillah berhasil. Luar biasa sekali. Jadi tetap kolaborasi dengan orang tua itu hal yang mungkin di PAUD itu adalah hal-hal yang paling penting mungkin ya Pak dalam Dan kami juga coba itu kemarin bagaimana mereka supaya bisa mengelola keuangan luar secara biasa transparan. ya. Betul, betul. Terima kasih Pak atas informasi yang sangat sekali menginspirasi bagi saya gitu ya dalam kegiatan saya hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol kembali karena beberapa hal yang mungkin ada kendala dan lain sebagainya atau waktu juga yang terbatas gitu ya Bapak dengan kesibukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.